Selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita lanjutkan juga materinya dengan persamaan garis lurus, yaitu bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, kemudian persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan gradien tertentu, yaitu gradien M, dan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada satu titik dengan gradien M. Nah, untuk selanjutnya mari ikuti penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, materi kita adalah menentukan persamaan garis lurus. Nah, langsung saja kita mulai persamaan garis lurus yang pertama. Persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Ini Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, inilah rumusnya. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja kita buat contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2, 5 dan 4, negatif 1. Nah, sebelum kita gunakan rumus ini, maka kita tentukan dulu di sini mana X1, Y1, mana X2, Y2, begitu. Biar nanti langsung kita substitusi, kita gantikan ke rumus ini. Nah, tadi melalui titik negatif 2, 5 dan 4, negatif 1, berarti X1-nya ini negatif 2. Coba perhatikan ini tadi ya, X1, Y1, X2, Y2. Berarti inilah sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti X1-nya adalah negatif 2, Y1 5, X2-nya 4, Y2 negatif 1. Barulah kita gunakan rumus. Nah, ini rumus yang tadi ya. Berarti langsunglah kita gantikan Y kurang. Nah, berapa tadi Y1 ini tadi ya? 5 per X kurang. Mana tadi X1-nya? Ini. Berarti kurang negatif 2. Sama dengan Y2. Mana tadi Y2? Yang ini. Berarti negatif 1 kurang Y1. Ini Y1 kurang 5 per X2. Mana tadi X2-nya 4. Ya. Dikurang X1. X1-nya tadi yang mana? Ini ya. X1 negatif 2. Maka dikurang negatif 2. Berarti ini Y kurang 5 per. Ini menjadi tambah ya. Menjadi X tambah 2. Ya. Menjadi X tambah 2 sama dengan ini negatif 6. Ini menjadi 6 tambah ya. Nah, kita buatlah perkalian silangnya. Lihat perkalian silang, kita kalikan. 6 kali Y, 6Y. 6 kali negatif 5 itu negatif 30. Ya, perkalian silang sama dengan kalikan ini negatif 6 kali X, negatif 6X. Negatif 6 kali 2, negatif 12. Nah, ya, coba perhatikan sekali lagi Bapak ulangi. Kita buat perkalian silangnya ya. Perkalian silang. Sekali lagi 6 kali Y, 6Y. Perhatikan 6 kali negatif 5 negatif 30 sama dengan negatif 6 kali X negatif 6X negatif 6 kali 2 negatif 12 gitu ya. Maka kita buat 6Y sama dengan pindahkan ini ke kanan. Maka didapat 6Y sama dengan negatif 6X kurang 12 tambah 30. 6Y sama dengan negatif 6X. Hasil ini menjadi 18 ya. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 6. Ini tinggal Y, maka ini tinggal negatif X, maka ini menjadi 3. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif X tambah 3. Nah, inilah bentuk yang pertama. Ya, persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, sekarang yang kedua. Persamaan garis yang melalui sebuah titik, yaitu X1, Y1 dengan gradien M. Nah, maka rumus yang kita gunakan ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Yang bersama dengan yang tadi ya. Langsung kita buat contoh.
Tentukan persamaan garis yang melalui titik 52 dengan gradien 3/5. Gradien ini kan ditulis dengan M. Hari itu sudah kita bahas ini. Baik, kita gunakan langsung rumus. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, maka kita tentukan seperti tadi. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Ya, sekali lagi X1, Y1. Maka kita ganti. Y kurang 2 sama dengan M ini 3/5. Sekali lagi 3/5 kali X kurang X1 nya tadi ini kurang 5. Nah, baru kita kalikan. Y kurang 2 sama dengan kalikan ini 3/5 X dikurang kalikan ini menjadi 3. Nah, kita pindahkan 2 ke seruas kanan. Menjadi Y sama dengan 3/5 X tambah kurang 3 tambah 2. Ini menjadi tambah ya. Berarti Y sama dengan 3/5 X kurang 1. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik yang tadi 52 dengan gradien 3/5. Nah, baik, yang berikut kita lihat untuk persamaan garis yang ketiga, yaitu persamaan garis yang memotong sumbu Y di sebuah titik. Perhatikan, dengan gradien M. Nah, rumusnya ini Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis yang memotong sumbu Y di sebuah titik ya, dengan gradien M. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, -2 dengan gradien 2/3. Nah, ini yang lebih mudah. Coba kita lihat jawabannya, langsung kita gantikan. Y sama dengan MX tambah C. Ini tadi rumusnya ya. Gunakan, berarti Y sama dengan M gantikan 2/3 kali X tambah, inilah C-nya, yaitu -2 tambah -2. Berarti Y sama dengan 2/3X kurang 2. Inilah persamaan garisnya ya. Itulah 3 persamaan garis yang sudah kita tentukan bagaimana menentukan persamaannya. Baik, sekarang buat contoh soal yang lain yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang hubungan antar gradien. Nah, ini perhatikan ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik -6, -2 tegak lurus dengan Y sama dengan -3/5X tambah 4. Nah, ya berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini perlu kita pahami. Di sini ada kata tegak lurus. Coba ingat kembali hubungan antar gradien. Supaya garis itu berpotongan saling tegak lurus atau persamaan garis berpotongan saling tegak lurus, apa hari itu syaratnya? M1 kali M2 harus -1, kan begitu. Nah, kalau garis itu sejajar berarti M1 sama dengan M2 atau gradiennya sama. Berarti itu yang kita gunakan, tegak lurus. Nah, maka kita lihat dulu persamaan garis ini. Y sama dengan -3/5X tambah 4. Inilah M-nya. Nah, seperti ini tadi. Ya, ini M, MX. Inilah M-nya kan. Nah, berarti M -3/5. Begitu ya, perhatikan. Nah, syarat dua garis saling tegak lurus. Nah, seperti saya kata tadi, M1 kali M2 harus -1. Kan begitu. Nah, kita gantikan. Perhatikan lanjutannya. Kita gantikan M1 kali M2 harus -1. Baik, kita lanjutkan ekuivalen dengan gantikanlah M1 tadi. Ya, berapa tadi M1-nya dari persamaan garis ini atau M-nya? Ya. M1-nya ini tadi -3/5. Maka kita buatlah di sini -3/5 kali M2 sama dengan -1. Berarti M2 sama dengan -1 dibagi -3/5. Ya. Sekali lagi -1 dibagi -3/5 atau yang ini. -1 dibagi -3/5. Berarti M2 sama dengan 1, kita mencari perkalian, ini kita ubah kedudukannya ya, menjadi kali 5/3. Negatif kali negatif menjadi positif. Berarti M2 sama dengan 5/3. Ya, 5/3. Nah, maka kita tentukanlah persamaan garisnya. Kita gunakanlah rumus yang tadi ya. Y kurang Y1. Ini tadi yang melalui satu titik ya. Ini yang kita gunakan. Jangan salah nanti menggunakan rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M2 kali X kurang X1. Nah, melalui titik berapa tadi dia? Ini tadi kan melalui titik -6, -2. Berarti ini X1, ini Y1. Nah, kita gantikan ke sini. Y kurang -2 sama dengan M-nya tadi sudah dapat 5/3. 5/3 kali X kurang X1 tadi yang ini ya.
negatif 6. Nah, kita gantikan ke sini negatif 6. Berarti ini menjadi tambah. Y tambah 2 sama dengan 5/3 kalikan ini X, berarti 5/3 X. Nah, ini menjadi tambah kan? Atau positif. Nah, 5/3 kali 6. 3 sederhanakan dengan 6, ini tinggal 2 ya. Berarti 5 kali 2 menjadi 10. Berarti Y tambah 2 sama dengan 5/3 X tambah 10. Pindahkan ini ke kanan. Tinggal di sini Y. Ya, kita pindahkan kanan. Y sama dengan 5/3 X tambah 10 kurang 2. Pindahkan. Maka didapat Y sama dengan 5/3 X tambah 8. Nah, berarti persamaan garis yang melalui titik negatif 6, negatif 2 tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 3/5 X tambah 4 adalah Y sama dengan 5/3 X tambah 8. Baik anak-anak kami, nanti silakan diulangi kembali ya, supaya lebih dipahami. Baik, anak-anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak untuk materi ini, dan sampai di sini pertemuan kita. Kembali nanti diulangi supaya lebih dipahami. Dan Bapak ingatkan, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.